Kalau menurut saya bagusnya tetap datang aja gitu ya. Saya hanya tetap datang, dan pihak polisi dan tentara Anda harus bersikap sesuai dengan aturan. Mereka sudah menamakan diri pasukan berani mati, maka tentu kami akan seperti dulu. Kami akan kembali membuat pasukan berani matiin yang ingin matiin. Ini jelas lu jual gua beli, walakum fil qisosi hayatun ya ulil albab. Musuh pantang dicari, berhadapan pantang lari. Jadi buat saudara Sukodigdo, Anda harus berhitung bahwa dari dulu PKI nggak pernah menang, ya. Mau pakai gaya apa, gertakan gaya apa, ancaman gaya apa, kalau sekedar urusannya nyawa, orang nggak ada yang takut untuk mengorbankan nyawanya demi agamanya, untuk kemuliaan negaranya, untuk kedaulatan negaranya karena agamanya. Sahabat Siliwangi 1922, masyarakat menganggap terlalu aneh dan juga mengada-ada rencana adanya kegiatan apel akbar pasukan berani mati pembela Jokowi. Pada saat ini, seperti kita ketahui, Joko Widodo ini tidak membutuhkan dukungan dan juga perlindungan daripada organisasi. Jokowi sebagai presiden tentu mendapatkan pengamanan VIP yang begitu juga setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Selama ataupun sesudah menjadi presiden ini masih mendapatkan pengawalan dari Pas Pampres. Maka jika kita menilai apel akbar pasukan berani mati pembela Jokowi, sepertinya ini terlalu aneh dan bahkan mengada-ada. Apalagi nama yang mengaku sebagai koordinator pasukan berani mati pembela Jokowi ini jujur tidak terkenal oleh publik. Publik sendiri tidak mengenal siapa sosok Suko yang rekam jejaknya ini tidak jelas, atau mungkin saja yang bersangkutan ingin mencari panggung dengan membuat aksi tersebut agar mendapatkan perhatian dari Jokowi. Tapi pertanyaannya untuk apa? Sahabat Siliwangi 1922, apel akbar pasukan pembela Jokowi ini mengingatkan sejarah bagaimana keruntuhan Soekarno. Jika kita simak di penghujung masa bakti Joko Widodo ini sebagai presiden 2 periode selama kurun waktu 10 tahun, diikuti dengan berbagai isu politik yang timbul dari dirinya dan juga dari keluarganya, anak-anaknya. Di akhir jabatannya sepertinya cemas menghadapi masa depan atau sindrom pasca lengser. Nah, seperti kita lihat kasus-kasus di ujung jabatannya terus mendera. Mulai dari Kesang Piknik, ya, terus Pupu Papa Gibran, ijazah yang terus menghantui. Sahabat Siliwangi 1922, dalam hal ini, mungkinkah hal ini yang menyebabkan perlunya pasukan berani mati untuk membela Jokowi? Adapun agenda unjuk rasa para pembela Jokowi ini akan diselenggarakan pada tanggal 22 September di Tugu Proklamasi dengan jumlah ribuan yang tidak sedikit. Kegiatan ini memerlukan anggaran untuk membiayai gerakan tersebut. Tapi masalahnya, pola ini rentan dan juga akan memancing konflik horizontal ke depannya yang langsung ataupun tidak langsung justru akan merugikan Jokowi sendiri dan keluarganya tentunya. Dan kalau ini dilakukan sepertinya melecehkan pasukan daripada pengawal presiden dan juga aparat keamanan yang memang masih harus menjaga Presiden Jokowi. Sahabat Siliwangi 1922, jika kita amati, saat ini Jokowi sepertinya sedang merasakan kepanikan yang sangat luar biasa. Sehingga harus menyiapkan pasukan segala. Ya sekurangnya merestui lah untuk kegiatan tersebut. Sedemikian
menakutkannya situasi ini sehingga diperlukan gerakan September menuju Oktober. Nah, jika gerakan September ini digulirkan, maka diprediksi ini akan muncul gerakan di bulan Oktober. Sebagaimana dulu pada tahun 1965, setelah gerakan PKI, maka muncul gerakan TNI yang menumpas PKI itu sendiri. TNI kini yang sepertinya diam, namun kedepannya akan banyak berbuat dan juga bergerak dalam rangka menumpas siapapun pengganggu atau perusak ideologi Pancasila itu sendiri. Sekali lagi untuk yang pertama, PBM Pasukan Berani Mati Jokowi merupakan bentuk penamaan yang copy paste dari Pasukan Berani Mati yang pernah dibentuk di zaman Gus Dur. Yang kedua, dari saya mungkin jawaban terakhirnya sifatnya adalah anjuran dan merupakan program yang perlu diintensifkan. Nobar, nonton bareng film sekitar gerakan PKI, ada banyak. Yang pertama, bagaimana pertahanan PKI di Blitar, itu ada filmnya juga. Yang kedua, di Banyuwangi, yang pastinya monumental adalah gerakan G30 SPKI. Yang lainnya buat seluruh masyarakat, tentu tema tentang gerakan komunisme PKI ini bukan tunggal, karena kita juga mendengar ada orang-orang yang sudah mulai menghubung-hubungkan habaib itu dengan PKI ya. Dan itu sebuah kekonyolan. Saya mendengar ada orang yang sudah sangat tua, mesti dia banyak berzikir dan mengarah kepada husnul khotimah, malah dia berteriak-teriak menghubung-hubungkan Aidit itu orang Melayu ya, atau menghubung-hubungkan dengan musuh itu orang mana gitu. Artinya intinya ada proses kebanggaan sekaligus ingin membunuh karakter orang-orang yang telah berjasa untuk kemerdekaan negara kita, yang pasti bukan Aidit dan bukan musuh. Sahabat Siliwangi 1922, demikian. Semoga bermanfaat dan juga masyarakat tidak perlu merisaukan hal ini. Kita berharap pihak kepolisian ini dapat mengamankan aksi tersebut sesuai dengan SOP-nya. Sekian dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.